Shalom, selamat malam bagi seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun berada. Saat ini kita mengikuti ibadah permintaan doa. Bagi seluruh pemirsa yang memiliki ucapan syukur maupun permohonan, dapat mengirimkan dalam kolom komentar melalui media sosial atau nomor call center Hope Channel Indonesia untuk kita dapat doakan bersama. Baiklah, untuk membuka ibadah kita malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Pada saat ini kami boleh bersama kembali dalam ibadah permintaan doa. Biarlah Tuhan akan menyertai, akan menjawab doa-doa yang disampaikan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan, jawaban doa Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam sesi doa. Kami kembali mengundang pemirsa sekalian untuk boleh mengirimkan ucapan syukur ataupun permintaan doa ke nomor sosial media Hope Channel Indonesia yang infonya tertera di layar kaca Anda. Yang akan mendoakan dan membagikan ayat kekuatan pada sesi doa saat ini adalah Pendeta Lasno Kromo Wiryo. Selamat malam Pendeta. Apa kabar? Sehat. Oke, terima kasih Pendeta. Baik Pendeta, saya akan membacakan beberapa permohonan doa yang sudah masuk melalui Hope Channel Indonesia. Pada saat ini permohonan doa pertama dari Bapak Budi Cahyono. Saya sudah lama terkena asam urat, tolong didoakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Linda, NTT, Shalom. Saya minta dukungan doa buat kakak kami, Meki, yang saat ini lagi masuk rumah sakit dan opname. Kakak kami hampir setiap bulan masuk rumah sakit dan kata dokter, kakak kami sakit jantung, lambung, dan benjolan di kantung empedu. Kami mohon Bapak bantu kami dalam doa biar kakak kami boleh sembuh dalam nama Yesus. Berikutnya dari PC Watimena. Tolong tetap didoakan untuk kiranya saya mendapat kesembuhan dari sakit stroke yang sedang saya alami. Terima kasih, kiranya berkat Tuhan menjadi bahagian kita semuanya. Mungkin Pendeta boleh berikan ayat dan motivasi? Terima kasih. Ini tentunya semua adalah merupakan beban ya Ibu Susan ya. Jadi oleh sebab itu biarlah anak-anak Tuhan yang telah menyampaikan permohonannya ini, mereka akan kuat untuk menanggung bebannya karena Tuhan itu adalah sumber dari segalanya. Dan saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat dalam buku Filipi 4 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biarlah Tuhan akan menguatkan anak-anak Tuhan yang telah disebutkan tadi. Baik, selanjutnya Pendeta dari Ibu Nathan, tolong doakan kami, keluarga dan anak-anak kami supaya semakin mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun. Terima kasih Hope Channel, Tuhan Yesus memberkati. Bapak J. Purba dari Tarutung, Shalom dan selamat malam Bapak Pendeta dan tim doa Hope Channel Indonesia. Mohon doanya untuk keluarga besar Opung Desima Boru Hutasoit, semua anak dan cucunya dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik dan dalam perlindungan Tuhan, setia sampai Maranatha. Amin, terima kasih. Berikutnya dari Ibu Sri di Malang. Shalom, selamat malam Hope Channel Indonesia dan sahabat doa. Pak Pendeta tolong doakan kami sekeluarga agar kami selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Juga doakan anak kami, Reni, yang memiliki masalah bersama dengan keluarganya. Tolong doanya. Mohon Pendeta silakan berikan ayat dan motivasi. Ya, ayat yang boleh saya sampaikan itu terdapat di dalam buku Yakobus pasal 1 ayat 2, 3 dan 4. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kepada keluarga atau Bapak J. Purba, Ibu Sri, dan juga Ibu Nathan, biarlah segala pencobaan atau hal yang
sedang dihadapi itu akan mendapat pertolongan dari Tuhan, sehingga karena Tuhan katakan bahwa anggaplah semuanya itu sebagai suatu kebahagiaan. Memang hal ini tidak gampang, tapi ini adalah satu motivasi yang sangat baik yang diberikan Tuhan melalui Yakobus kepada kita. Terima kasih. Baik pendeta, selanjutnya dari Esra, Kalimantan Barat. Mohon doanya buat kedua orang tua saya yang saat ini sedang sakit. Mama saya sakit mata bagian kanannya. Setiap hari mama saya selalu merasa kesakitan, dan papa saya sakit prostat serta kista ginjal. Mohon bantuan doanya. God bless. Dari Bapak Albertus Mulyadi, Bama, mohon doanya untuk Bapak Tadeus Tinus dan Ibu Yuliana Lua yang sedang mengalami sakit lambung yang kronis. Lambungnya sudah parah dan sudah minum obat tapi tidak sembuh. Kiranya Tuhan jamah lambungnya dan menjauhkan kuasa gelap dan mimpi buruk. Dari Ibu Amelia Lesiela, tolong bawa dalam doa anak-anak Ibu Amel, Charlie dan Stanley agar tetap setia dalam kebenaran sampai Tuhan Yesus datang. Silakan pendeta. Ya, jadi kalau saya ikuti permohonan dari Esra ya, saudara Esra tadi ya, dari Esra dari Kalimantan Barat, itu untuk kedua orang tuanya dan juga Bapak Albertus dan Ibu Amel. Iya, itu Albertus Mulyadi ya. Itu adalah kiranya Tuhan menjamah lambung, artinya kesehatan. Ini adalah satu hal yang sangat mengkhawatirkan ya, karena semua ini adalah masalah. Kemudian tadi saudari Amelia ya Ibu ya, dari Amelia agar tetap setia ya, setia dalam kebenaran. Jadi ini semua adalah merupakan satu beban yang menjadi masalah bagi anak-anak Tuhan ini, sehingga kadang membuat kita itu menjadi khawatir, ya menjadi takut. Padahal tidak semua yang dikhawatirkan itu datang. Ya kadang kita kepingin lebih dahulu, atau pernah saya mendengar itu istilahnya meminjam kesusahan. Ya, meminjam kesusahan besok itu sudah dianggap sebagai kesusahan hari ini. Nah, untuk itu saya ingin bacakan dalam buku Mazmur 55 ayat yang ke-22, demikian bunyinya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang yang benar itu goyah. Ya, tadi supaya tetap berada dalam kebenaran Tuhan. Jadi kalau tetap datang kepada Tuhan, maka janjinya ini bahwa orang yang setia itu tidak akan goyah. Kemudian di dalam buku 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kepada saudara-saudara kita tadi, Ibu Susan, bahwa segala kekhawatirannya supaya diserahkan kepada Tuhan, karena janjinya itu bahwa Tuhan yang memelihara. Jadi kalau udah memelihara, itu adalah janji Tuhan yang secara menyeluruh, dan janji Tuhan itu adalah pasti. Itu yang boleh saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian tadi. Oke. Terakhir pendeta, kita ada permohonan di sini. Ibu Sharon, doakan David Kristanto, kesehatan fisiknya tolong didoakan semoga lekas pulih. Retna Bambari, tolong selamat malam, mohon dukungan doanya supaya anak Marlon Tohu supaya sembuh dari penyakit amandel dan supaya tidak jadi dioperasi. Karena saya percaya melalui doa teman-teman yang ada di Hope Channel akan mendukung dalam doa agar hanya melalui doa anak saya boleh sembuh. Lalu Bapak Yosi, mohon doanya Pak Pendeta agar saya dipanggil untuk menjadi salah satu pegawai di SMP Kuruwaki, Desa Kuruwaki. Mohon untuk ayat dan motivasinya Pendeta. Ya. Memang kalau kita dalam kondisi yang nyaman,
kita rasa enak-enak saja ya Bu ya. Kita rasanya itu bahwa kuasa Tuhan itu semua nyata. Karena kita menikmatinya, kita menjalaninya semuanya lancar, baik-baik saja. Tapi ketika masalah itu datang, ya baik itu ada gangguan kesehatan, baik itu ada mungkin melamar satu pekerjaan ini belum langsung diterima, ya seperti tadi permohonan adik kita tadi. Kemudian ada hal yang lain yang menakutkan, sehingga kita kadang itu merasa bahwa kuasa Tuhan itu atau kuasa Allah itu tidak nyata, sehingga kita menjadi ragu akan kuasa Tuhan. Benarkah Tuhan ini ada? Nah, itu kadang yang sering timbul di dalam diri kita karena kita tidak menikmati secara langsung akan berkat dan janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi untuk itu saya ingin sampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam buku Filipi 1 ayat yang ke-6, ketika kita ragu akan kuasa Allah. Demikian bunyinya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi ini adalah janji Tuhan yang harus kita pegang walaupun kita menghadapi hal-hal yang meragukan, yang mengajak kita untuk meragukan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu akan meneruskannya, kuasanya itu sampai pada akhirnya, ya sampai pada hari Kristus Yesus. Artinya selamanya janji Tuhan itu pasti. Jadi oleh sebab itu kepada kita semua pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah pasti dan kiranya itu akan menjadi bagian kita. Baik, terima kasih pendeta untuk ayat-ayat kekuatan yang telah dibagikan. Saat ini kita akan lanjutkan untuk sesi doa kita. Saya akan kembali membacakan dari Ibu Nin. Shalom Pak Pendeta, mohon bantuan doanya anak kami Vera yang sedang melamar pekerjaan, agar Tuhan turut campur tangan dan menjawab permohonannya. Dia agar cepat mendapatkan panggilan, serta agar Tuhan Yesus menolong anak ini. Tolong didoakan pendeta. Dari Tulun Dusun Official Channel, selamat malam. Mohon didoakan kesehatan saya. Tiba-tiba saja dada sebelah kiri saya sakit dan sakitnya tembus hingga belakang. Terima kasih tim doa. Dari Bapak Teddy Carlitos, selamat malam Hope Channel Indonesia. Mohon doakan agar rasa kebas dan kesemutan saya boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan untuk istri dan anak-anak serta cucu-cucu saya diberi kesehatan dan jualan saya boleh laku. Dari Ibu Rita Siahaan, selamat malam kepada kita semua. Tolong bawa dalam doa abang kami yang kami sayangi, yaitu Dr. Robinson Siahaan dan kakak ipar kami Nyonya Neti Siahaan. Kiranya kasih sayang Tuhan dan doa-doa permohonan kita supaya abang kami yang kami kasihi semakin sehat, juga kakak ipar yang kami sayangi kembali dalam pelayanan yang mulia. Boleh persilakan pendeta diberikan ayat kekuatan. Ya, terima kasih Bu Susan. Permohonan yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan tadi, semuanya itu memerlukan kekuatan supaya semuanya bisa ditanggung. Oleh sebab itu saya akan sampaikan satu ayat terdapat dalam buku Efesus 6 ayat 10, demikian bunyinya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Biarlah janji Tuhan ini menjadi bagian para pemohon doa tadi dan juga kita semua. Oke, baik pendeta. Selanjutnya saya akan bacakan dari Bu Ane. Mohon doa agar Tuhan kirim pembeli untuk tanah kami agar dapat digunakan untuk biaya pengobatan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari Drink House Tambunan, selamat malam Hope Channel Indonesia. Mohon bantuannya mendoakan istri saya RD Siregar, sudah lama menderita sakit stroke.
Terima kasih atas doanya. Dari Ibu Risma Nababan, selamat malam saudaraku. Tolong doakan anakku Dedi Tobing yang sedang opname di Medan, agar Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Dan selanjutnya dari Kevin, selamat malam. Tolong doakan istri saya yang sedang mengandung agar sehat-sehat selalu dan proses lahiran berjalan dengan lancar. Amin. Silakan Pendeta. Terima kasih. Jadi kalau saya ikuti permohonannya itu, semuanya adalah merupakan kebutuhan atau keperluan dari kehidupan kita setiap hari. Janji Tuhan dalam buku Filipi 4 ayat 19 demikian bunyinya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan tahu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Baik Pendeta, terima kasih untuk ayat kekuatan. Selanjutnya kita akan bacakan permohonan doa dari Bapak Edi Pakasi. Selamat malam Hope Channel Indonesia. Tolong doakan saya operasi prostat supaya operasi saya berjalan dengan lancar dan sekarang sudah operasi dan sekarang tinggal pemulihan, dan doakan juga supaya penyakit jantung saya agar disembuhkan. Dari Adam Talanila, mohon doa pemulihan untuk pemulihan saraf terjepit pada tangan saya. Dari Fesli Ronga, selamat malam Hope Channel Indonesia dan tim doa. Tolong doakan adik Jordi Luming Kewas yang sementara mengikuti ujian semester di TK Unclub. Dari Ariance Winis Rasa, Bapak saya mohon didoakan diberikan kekuatan pribadi dan rumah tangga saya, anak-anak saya yang 2 orang. Doa kekuatan seorang ibu agar sabar melayani anak-anak dan cobaan-cobaan yang datang menghalangi, juga diberikan kekuatan sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu sekaligus supaya lebih tangguh. Boleh diberikan ayat kekuatan Pendeta? Saya akan bacakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima demikian bunyinya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi Tuhan ini mempunyai janji yang sangat baik untuk memelihara dan memberikan kekuatan bagi umat-umatnya apapun yang menjadi beban atau pergumulan kehidupan kita. Terima kasih. Ya, baik Pendeta. Kita lanjutkan lagi Pendeta permohonan doa dari Ibu Veronica. Shalom, tolong doakan suamiku yang baru beberapa bulan ini terima Tuhan Yesus. Semoga selalu dikuatkan dalam pertumbuhan iman, dalam pelayanan dan pekerjaan. Dan tolong doakan supaya penjualan rumah kami dilancarkan. Dari Ibu Regina Sumba, Shalom Pendeta, tolong doakan saya yang dalam pergumulan hidup yang sangat berat. Tuhan berikan jalan keluar dan tenangkan saya. Dari keluarga Bapak Suprapto, minta doakan buat keluarga kami dan juga anak supaya Tuhan berkati. Usaha suami melalui perdagangan supaya diberkati Tuhan. Dari Ibu Vena, tolong doakan supaya dalam pekerjaan Tuhan membukakan jalan selalu. Boleh diberikan ayat kekuatan Pendeta? Ya, tadi kalau saya ikuti di situ menyangkut dengan keuangan ya, kebutuhan dengan keuangan, kemudian juga pertumbuhan iman. Saya akan bacakan dalam buku Mazmur 34 ayat 10, demikian bunyinya, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kemudian sehubungan dengan iman, tadi saya sudah bacakan 1 ayat, namun saya boleh ulang lagi, terdapat di dalam buku Yakobus pasal 1 ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi apapun pergumulannya, kalau itu tetap dijalani dengan baik bersama dengan Tuhan dan tetap tekun datang kepada Tuhan, maka itu akan membuat iman kita itu menjadi sempurna. Tuhan memberkati. Baik, demikianlah permohonan doa yang kami boleh bacakan pada saat ini. Untuk permohonan doa, jika ada yang belum dibacakan, belum sempat dibacakan,
juga ada ucapan syukur yang belum sempat dibacakan. Jangan khawatir, karena semua permohonan doa yang masuk ke dalam Hope Channel Indonesia akan didoakan oleh sahabat doa Hope Channel Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan berdoa, mendoakan semua ucapan syukur, semua doa permohonan yang telah kita bacakan tadi. Dan pada saat ini Pendeta Lasno akan memimpin kita dalam doa. Kami persilakan Pendeta. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, yang bertahta di surga, di saat yang indah ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Engkau telah mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kami, baik pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan yang menyampaikan permohonan doa kepada Hope Channel, yaitu sehubungan dengan pemulihan kesehatannya, sehubungan dengan keuangan yang dihadapi dalam rumah tangga, kemudian kerinduan untuk memperoleh pekerjaan demi hari depannya, kerinduan untuk sembuh dari penyakitnya, dan bahkan pergumulan-pergumulan yang lain ya Tuhan, yang hamba-Mu tidak sebutkan satu persatu, namun tadi sudah dibacakan oleh Ibu Susan. Biarlah semuanya itu Tuhan akan bantu untuk menyelesaikannya, sehingga anak-anak Tuhan, para pemirsa Hope Channel dimanapun berada, yang mengalami gangguan apapun dalam kehidupannya, biarlah akan tetap dapat dijalaninya bersama dengan Tuhan. Anak-anak-Mu akan tetap tekun datang kepada Tuhan, sehingga semuanya itu, walaupun banyak pergumulan, walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi, biarlah semuanya itu akan tetap menumbuhkan dan menyempurnakan iman yang dimilikinya. Bapa, kami percaya Tuhan bersama dengan kami dan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih atas janji-Mu itu ya Bapa. Janji apabila kami berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertindak dalam hidup kami. Semuanya ini kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih untuk Pendeta Lasno yang telah memimpin sesi doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati Pendeta Lasno beserta keluarga dalam tugas dan pelayanannya. Tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan melanjutkan ke acara KKR Rumah Sakit Advent se-Indonesia.